sukses di dunia dan di akhirat gitu ya, naik level gitu ya ke tingkatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang sederhana ini. Channel tutorial, inti dari berbagai macam tutorial untuk semua kegiatan atau aktivitas sehari-hari agar menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang benar dan selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Alah, mohon maaf ya, ini sambil batuk dikarenakan lagi agak kurang sehat. Oke, terima kasih, Bah. Terima kasih banyak bagi yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih banyak juga bagi yang sudah like video ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah mengikuti atau yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu aja agar tidak ketinggalan uploadan atau sharing atau tutorial-tutorial yang terbaru dari channel ini. Oke. Semoga kalian semua pada sehat semuanya ya, dan semoga semuanya selalu diberikan limpahan rezeki dan kesuksesan selalu, amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya, di sini saya tanpa basa-basi akan melanjutkan tutorial yang kemarin. Kemarin itu tutorial masih tentang level pertama ya, kemarin level pertama tentang sebuah kepamrihan atau sebuah jiwa untuk si raga gitu ya, dalam sebuah aktivitas kegiatan, aktivitas amal ibadah, amal perbuatan gitu ya. Pokoknya semua istilah aktivitas, istilah kegiatan maupun kegiatan dalam beribadah maupun di luar ibadah, kegiatan di dalam rumah maupun di luar rumah, itu kan merupakan sebuah raga. Nah, di dalam raga itu agar hidup, agar tidak mati ya si pekerjaannya, agar mendapatkan kesuksesan, maka harus diseimbangi dengan jiwa gitu kan, agar menjadi hidup gitu kan. Nah, untuk jiwanya itu kan adalah ikhlas. Kemarin itu adalah pamrihnya kita terhadap si pekerjaan dan aktivitas tersebut. Nah, kemarin udah diutarakan untuk level awal ya, untuk level pertama, untuk kelas pertama kemarin. Nah, sekarang untuk melanjutkan pertemuannya, yaitu untuk sebuah keikhlasan atau pamrih agar si kegiatan aktivitas suksesnya itu untuk level yang kedua ya, untuk kelas yang kedua itu sekarang ya. Oke, langsung saja akan saya bacakan dulu sebentar ya yang ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah wa ikhlasul muhibbina wa al-amalu lillah ijlalan wa ta'diman lillahi ta'ala ahlun lidalika la likos disawabi wala harbi minal ikobi gitulah. Nah, itulah. Jadi untuk level yang kedua ini, untuk kelas yang kedua ini berarti di atas kelas yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan istilahnya masih ada pengharapan gitu ya. Jadi ikhlasnya itu, pamrihnya itu hanya bersih dari riya istilahnya, dari ingin dilihat orang gitu ya, maupun secara kasat mata walaupun secara di luar kasat mata, atau istilah dalam agama Islam itu istilahnya dohir batin gitu ya. Nah, tapi masih ada pengharapan gitu ya, yaitu pengen apa gitu ya, dari sang pencipta itu pengen apa gitu ya, pengen masih ada timbal baliknya gitulah istilahnya ya, baik berupa pahala atau pengen masuk surga, istilahnya pengen tidak masuk neraka. Nah gitu ya, itu untuk kelas pertama itu bagus. Cuman untuk kelas kedua, nah ya biar gak salah paham, untuk kelas kedua mah itu masih cacat gitu ya istilahnya ya. Oke, itu untuk kelas pertama mah bagus, tidak ada salahnya sama sekali ya kalau ada pengharapan seperti itu. Nah, untuk naik kelas, untuk di kelas kedua mah gitu ya, kalau kita masih ada timbal balik dari Sang Maha Pencipta, dari Sang Maha Pemberi rezeki, dari Sang Maha Takdir ya, takdir yang mensukseskan atas kehidupan kita, atas pekerjaan kita. Selama masih ada timbal balik, untuk kelas kedua itu masih ada kecacatan ya. Maka dari itu di dalam kelas kedua dikatakan namanya adalah, di level kedua ini namanya adalah ikhlasnya itu, si pamrihnya itu adalah ikhlas muhibbin ya namanya. Kalau di kelas pertama kemarin ya ikhlas ubad, ikhlas abidin gitu ya.
keumuman kebanyakan manusia. Nah, kalau di kelas kedua ini mah agak naik level lagi, yaitu ikhlasnya muhibbin. Ikhlasnya kepamrihannya orang-orang yang muhibbin. Muhibbin itu adalah orang-orang yang udah sukarela bener-bener ya, yang ada itu hanya rasa cinta gitu ya, istilahnya merasa mengagumi itu, izlalan wa ta'diman kata barusannya, karena benar-benar mengagungkan, benar-benar mengesahkan gitu ya terhadap Sang Maha Pencipta, terhadap Sang Maha Pemberi rezeki gitu ya. Karena kan beliaulah yang maha memberi rezeki, beliaulah yang menakdirkan kita sukses enggaknya. Jadi di dalam hatinya untuk kelas yang kedua ini ya, di dalam hatinya itu hanya benar-benar mengagungkan saja gitu ya, mengesahkan atau rasa cinta saja kepada Sang Pencipta, tidak ada timbal balik gitu. Kenapa jadi di atas yang kemarin? Ibaratnya seperti begini, kalau kita dalam pekerjaan, contoh seperti kepada seorang kekasih ya, kita dikarenakan udah rasa cinta, jadi untuk memberi, untuk melakukan apa yang diperintahkannya itu udah tidak ada rasa pamrih lagi, udah tidak ada timbal balik lagi, tapi dikarenakan cinta dan kasih sayang. Nah seperti itu ya, sama juga seperti kepada Sang Pencipta, seperti kepada Sang Maha Penguasa gitu ya, penguasa alam. Dikala kita melaksanakan kegiatan apapun, aktivitas apapun gitu ya, aktivitas di luar rumah, di dalam rumah, aktivitas beribadah maupun di luar ibadah ya, dimanapun ke aktivitas apapun ya, kegiatan apapun, jadi kita itu udah benar-benar cinta saja, mengagungkan saja, dikarenakan kita ini tugas hidup gitu ya, gak ada timbal balik apa-apa, gak ada pikiran apa-apa. Nah gitu ya, jadi ikhlas saja gitu ya, gak ada pengen sesuatu timbal balik. Nah itu udah naik level ke kelas kedua atau ke level kedua yang dinamakan ikhlas muhibbin. Nah itu ya, jadi kesimpulannya dalam pertemuan ini kita akan naik level, belajar untuk naik level ke level kedua gitu, dalam kegiatan, dalam kesuksesan sehari kita, ke pekerjaan kita ya, sehari-hari kita, agar menjadi sebuah kegiatan dan aktivitas yang selamat ya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Nah gitu ya. Nah, jadi karena dia sadar gitu ya, li'annahu ta'ala ahlun lidalika, itulah likos disawab wala liharbil minal iqab. Jadi tidak ada timbal balik sama sekali gitu ya, karena udah sadar sama sekali hanya beliaulah, hanya Sang Pencipta lah, hanya Sang Maha Pemberi takdir lah yang menakdirkan segalanya, yang menghendaki kita sukses enggaknya ya, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam peribadahan dan lain sebagainya. Oke, itulah ya. Nah, jadi simpulnya itu ya, seperti yang barusan dikatakan ya. Jadi kita kasih judulnya seperti itu, sukses di dunia dan di akhirat gitu ya, naik level gitu ya ke tingkatan selanjutnya. Oke. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini saya hanya berbagi, tidak ada maksud untuk menggurui ya, tidak ada maksud untuk sok tahu, hanya berbagi aja, hanya niat baik untuk berbagi tutorial ya, tutorial inti dari berbagai macam tutorial ya, berbagai macam tutorial yang sering dibahas di sosmed, di YouTube, di fanspage gitu ya. Seperti tutorial hijab pasmina, tutorial hijab segi 4, tutorial hijab risket, pokoknya perhijaban ya, tutorial make up juga, tutorial di luar rumah seperti tutorial jual beli, tutorial memancing misalnya ya, tutorial menjahit, pokoknya semua tutorial itu semua kegiatan ya, tutorial semua pokoknya mah tentang tutorial. Di sini saya diintikan lagi agar semua kegiatan yang kita laksanakan, yang kita aktivitaskan ya, yang kita cita-citakan agar menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar sukses, tidak hanya di dunia ya, selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk, diucapkan sekian. Assalamualaikum.